Keterangan pers Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terkait KTT ASEC Presiden Joko Widodo di Jepang. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol A. Rahmat Wibowo mendapatkan rekor muri dunia Indonesia. Polres Lampung musnahkan ribuan botol minuman keras. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir. Edisi hari ini selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ratu Dianti, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pada hari terakhir kunjungan kerja di Jepang, Presiden Joko Widodo menghadiri Asia Zero Emission Community Leaders Meeting atau KTT ASEC yang dilanjutkan dengan pertemuan bersama kalangan bisnis Jepang dalam format Working Lunch. KTT ASEC menghasilkan Leaders Joint Statement yang salah satunya adalah proyek transisi energi untuk Indonesia. Berikut keterangan pers Menteri Luar Negeri Retno Marsudi selengkapnya. Ini 18 Desember 2023 adalah hari terakhir kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia ke Tokyo, Jepang. Beberapa kegiatan Presiden pada hari ini yaitu pada pagi hari mengikuti Asia Zero Emission Community Leaders Meeting atau KTT ASEC yang dilanjutkan dengan pertemuan bersama kalangan bisnis Jepang dalam format Working Lunch, dan setelahnya Presiden Republik Indonesia bersama dengan para pemimpin ASEAN melakukan joint courtesy call kepada Kaisar Jepang, dan terakhir Presiden Indonesia menerima kunjungan kehormatan dari Bapak Fukuda Yasuo, Ketua Japan Indonesia Association atau Japinda. Saya mulai dengan kegiatan pertama yaitu KTT ASEC. Pertemuan ini adalah pertemuan tingkat leaders ASEC yang pertama sejak ASEC diluncurkan di sela-sela KTT G20 di Bali November 2022 yang lalu. ASEC sendiri adalah platform kerjasama untuk mendorong pencapaian net zero emission di kawasan, di mana Indonesia merupakan co-initiator bersama dengan Jepang. Negara peserta ASEC selain Indonesia dan Jepang adalah Australia, Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Di dalam KTT ASEC, Presiden Republik Indonesia menekankan 2 hal penting yang dapat memandu ASEC agar tidak menjadi another forum bagi percepatan transisi energi. KTT ASEC menghasilkan Leaders Joint Statement yang berisi antara lain komitmen memenuhi Paris Agreement yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan energi. Kemudian adanya keperluan pendekatan yang dibuat secara tailor-made menuju dekarbonisasi. Kemudian di dalam joint statement tersebut juga adanya pengakuan berbagai macam teknologi dan inovasi untuk mempercepat transisi energi termasuk melalui CCS, CCUS, pemanfaatan energi sebagai transition fuel, promosi elektrifikasi, dan dekarbonisasi sektor transportasi. Serta menggarisbawahi pentingnya scale up pendanaan transisi melalui ASEC termasuk melalui promosi implementasi perdagangan karbon di kawasan. Bagi Indonesia, kesepakatan yang dicapai dalam KTT ASEC ini telah turut mengakomodir suara Indonesia yang secara konsisten terus mendorong pengakuan berbagai pathways atau jalan dan teknologi menuju transisi energi. Kemudian pentingnya meningkatkan mekanisme pendanaan untuk menutup financing gap di antara negara berkembang serta perlunya pengembangan aksesibilitas dan keterjangkauan rantai pasok energi di kawasan.
Sebagai deliverables, terdapat 69 kerjasama transisi energi dalam kerangka ASEC, di mana di antara 69 tersebut, 24 di antaranya adalah proyek transisi energi untuk Indonesia atau antara Indonesia, perusahaan Indonesia dengan perusahaan Jepang. Jadi saya ulangi, dari 69 proyek kerjasama, 24 di antaranya berasal dari Indonesia yang didukung oleh Jepang. Antara lain dengan PLN, dengan PPT Energy Trading Co. Ltd, dengan Pupuk Indonesia, dengan OIKN, dan lain-lain. Sementara bidang kerjasama yang di-cover dari 24 MOU antara Indonesia dengan Jepang, antara lain meliputi pelatihan untuk mempromosikan transisi energi, kemudian waste to energy, dekarbonisasi, pengembangan transmisi listrik, geothermal, green ammonia, dan lain sebagainya. Material interior yang akan digunakan untuk Istana Presiden dan Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara didesain seluruhnya menggunakan produk dalam negeri. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengungkapkan kemajuan pembangunan tahap pertama di IKN yang mencakup proyek Istana dan Kantor Presiden telah mencapai 61,2%. Bertempat di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 12 Desember 2023, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menyampaikan keterangan pers terkait perkembangan pembangunan Istana dan Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengungkapkan pembangunan tahap pertama di IKN yang mencakup Istana dan Kantor Presiden telah mencapai 61,2%. Beberapa material yang digunakan untuk interior Istana dan Kantor Presiden didesain khusus oleh pengrajin dari beberapa daerah, di antaranya Yogyakarta dan Boyolali, Jawa Tengah. Progres untuk yang batch pertama pembangunan IKN sudah 61,2%, target untuk selesai pada bulan Juni-Juli 2024 insya Allah masih bisa kita selesaikan, termasuk untuk Istana dan Kantor Presiden. Jadi itu tadi yang kami laporkan pada Bapak Presiden. Ya, semua dalam negeri ini kan desain lantainya lantai Jogja. Ya, ini desain khusus untuk Istana. Kebanyakan adalah dalam negeri. Lampu-lampunya dalam negeri. Boyolali. Ya. Iya. Ya. Kayu-kayunya Jepara. Jadi kayak jalan tol, kemudian bendungan, air minum, sumbu kebangsaan, Istana, kantor Kemenkeu, ya. Itu Setnek Juli kira-kira ya. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menyampaikan desain bangunan Istana dan Kantor Presiden di IKN sangat kental dengan budaya Indonesia. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.